kita mulai Bu Linda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini. Semoga semuanya sudah menyiapkan diri ya. Bukunya juga sudah disiapkan. Kita lihat dulu siapa nih yang sudah hadir. Sepertinya sudah ramai juga nih. Di sini ada Dewi Andriani, Melianti, itu 74 ya. Dewi Andriani kelas berapa ya? Maisa, Nur Hidayati, ada Randy, Assalamualaikum Randy. Oke, waalaikumsalam Randy. Ada Hanif, Irsyad, ada Maya, ada Nadia, ada Reno ya. Ini Reno yang di 75 ya. Oke. Terima kasih karena sudah hadir lebih dulu dibanding yang lain. Mungkin yang lain nyusul ya, ya. Pagi ini kita masuk materinya itu tentang klasifikasi materi. Itu sesi pertama. Oh, Dewi Andriani di 74 Bu Indah. Oke, sesi pertama ini dan berikutnya nanti insya Allah juga akan disampaikan oleh Ibu Linda Agustini. Kita mulai aja ya. Oke. Bu Linda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is dan terima kasih yang sudah punya kesempatan hadir hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita untuk bab berikutnya yaitu klasifikasi materi. Tolong kita share screen dulu Bu Is untuk PPT-nya. Iya. Ya, nah ini dia ya, judulnya klasifikasi materi ya. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ya, kita sering mendengar istilah materi, benda, zat ya. Nah, tentunya supaya materi ini menyambung ya antara pemikiran Ibu dengan pemikiran kamu, Ibu ingin tahu dulu apa sih bedanya materi, zat, dan benda itu? Silakan kamu jawab di live chat ya. Ya, silakan anak-anak. Apa sih bedanya antara materi, zat, dan benda? Misalnya air ya, apakah air itu termasuk zat atau benda atau materi? Kopi misalnya. Ya, silakan dijawab. Oke, ada yang sudah menjawab ini. Redianto Arbain. Zat, Bu. Yang mana tuh yang zat, yang air tadi? Nah, ya, zat cair. Zat itu cair. Oke, zat itu cair. Coba yang lainnya mungkin ada yang bisa jawab? Apakah semua zat itu cair? Iya, Bu. Yang lain bagaimana? Ayo, dijawab. Yang lain bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya ya, Ibu sudah menyediakan ini minta tolong Bu Iis di share itunya, linknya Jamboard.
Kita keluar dulu ya, stop dulu. Kita masuk ke Jamboard untuk memahami lebih tentang zat, materi, dan unsur ya nantinya. Nah, ini Jamboard ya. Dua ya. Karena link yang pertama itu ternyata salah. Hanif yang sebelumnya. Oh ya, Nif. Ini dua nih kayaknya Bu Is. Ya. Tiga, udah tiga. Empat, sudah. Alhamdulillah. Ada yang baru download. Tidak mesti download ya nak ya. Kamu klik aja linknya, buka di Chrome. Ya, lanjut. Ya, sesuai dengan petunjuk ini ya. Lanjut. Oke, sirup katanya termasuk zat, air teh termasuk zat, air, cahaya itu materi. Oke, lagi masih ada yang tersisa ini sekitar 5 kata-kata yang mewakili ketiga yang tadi itu ya, zat, materi, dan benda. Oksigen termasuk materi. Yuk, kita tunggu 2 menit lagi. Besi termasuk zat. Oke. Oh, kembali lagi air diturunkan. Ini kenapa airnya ini kurang apa nih? Nah, air teh ya. Oke. Gula, besi, garam, air, oksigen, asap kendaraan termasuk materi, air teh termasuk zat ya. Oh, air teh termasuk materi. Oke ya, waktunya habis ya anak-anak. Oke ya, semuanya kembali ke YouTube. Ya, baik anak-anak. Nah, jadi di sini sudah terpisah menjadi dua sepertinya ya. Semuanya kayaknya udah masuk ke kelompok yang dua ini, materi dan zat. Jadi di sini ada cahaya ya, yang bagian materi ada asap kendaraan, ada air teh. Kemudian yang zat, air, gula, besi, oksigen, garam. Alhamdulillah ini kayaknya sudah paham nih kayaknya nih Bu Iis. Tinggal sedikit lagi ya, sedikit lagi kita lihat mana sih sebenarnya yang benarnya itu semuanya cahaya, asap kendaraan, dan air teh ini termasuk materi. Kemudian semua yang kamu pilih zat, apakah udah benar? Kita cek ya. Oke. Nah, baik anak-anak. Jadi, kita kali ini akan membahas bagaimana kebenaran dari yang kita bahas tadi. Tetapi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan perbedaan zat, materi, dan benda. Yang kedua, menggolongkan zat berdasarkan wujudnya. Ini udah paham lah kalian ini ya, di SD juga udah belajar itu lihat. Kemudian ada yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat wujud zat. Yang keempat, menjelaskan konsep unsur, senyawa, dan campuran. Kita mulai saja mencek. Ya. Nah, benda di alam ini ya, apapun yang ada di alam ini namanya benda ya. Tetapi nanti dikelompokkan menjadi materi dan non-materi. Nah, materi itu tanda-tandanya dia terdiri dari atom-atom. Contohnya air, tanah. Nah, kemudian non-materi dia tidak tersusun oleh atom-atom. Ya, contohnya adalah cahaya ya. Nah, jadi terjawab satu ya bahwa cahaya bukan materi. Ya. Nah, sekarang kita lihat materi. Materi itu
adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil disebut dengan atom. Ya. Atom itu keberadaannya di alam, ada yang tunggal, ada yang bergabung. Beberapa atom bergabung secara kimia. Atom tunggal contohnya itu helium ya. Helium ini dia sangat stabil. Jadi dia tidak memerlukan atom lain untuk ada di alam ini. Nah, atom tunggal ini disebut dengan unsur. Ya. Kemudian atom majemuk yang terdiri dari beberapa atom tadi bergabung secara kimia, dia ada dua jenis. Yang pertama itu jika atomnya sejenis, yang kedua jika dia berbeda jenis. Nah, kalau atomnya sejenis, contoh ya oksigen. Oksigen itu keberadaannya di alam itu dia disusun oleh dua atom O. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Namun demikian, dia tetap disebut dengan unsur. Ya, karena dia disusun oleh atom yang sejenis, baik tunggal ataupun majemuk. Asal dia sejenis, maka dia disebut unsur. Dan penggabungannya secara kimia ya. Nah, kemudian atom yang berbeda jenis, seperti H2O, ini adalah air ya. Kita kenal sehari-hari air. Nah, H2O ini disusun oleh dua atom H dan satu atom O. Nah, karena dia gabungan dari dua atom, maka dia disebut molekul. Ya, yang selanjutnya kita sebut senyawa saja ya. Ini molekul senyawa, yang selanjutnya kita menggunakan istilah senyawa saja. Lalu, unsur yang terdiri dari atom yang sejenis tadi, baik tunggal ataupun dia majemuk, maupun senyawa, itu disebut dengan zat. Ya, disebut dengan zat. Nah, jadi sudah benar yang sudah kamu jawab tadi itu ya, bahwa misalnya oksigen tadi itu termasuk zat, emas ya, dan segala macamnya itu sudah benar ya. Jadi yang termasuk zat itu adalah unsur dan senyawa. Nah, jika beberapa zat, apakah dia dalam bentuk unsur ataupun senyawa, jika bergabung secara fisika, ya tanpa reaksi kimia, dan zatnya sifat zatnya tidak berubah, ya sifat zat-zat penyusun tidak berubah, maka itu disebut dengan campuran. Ya, jadi dapat kita simpulkan di sini, materi meliputi unsur senyawa yang kemudian kita sebut zat dan campuran. Ya, jadi materi itu mencakup zat dan campuran. Ya. Nah, wujud materi di alam itu sampai saat ini yang Ibu ketahui itu ada 5 ya. Ada 5. Padat, cair, gas. Ini mungkin kalian sudah sangat paham ya. Coba beri contoh satu wujud materi padat. Yuk dijawab melalui chat ya. Contoh wujud materi padat. Materi itu kan tadi bisa berupa unsur ya, bisa berupa senyawa. Coba beri satu contoh materi yang berwujud padat. Oh. Silakan tulis di chat ya Bu Indah ya. Iya, betul. Misalnya contoh zat padat apa? Contoh zat cair apa, gas apa. Kehidupan sehari-hari kita banyak ya Bu ya. Materi itu kan yang tadi sudah kita bahas itu, yang sudah kalian kelompok-kelompokkan. Coba, mana yang cair, mana yang padat, mana yang gas. Oke, ada jawaban dari Nazia, katanya batu es bisa cair, Bu. Batu es itu cair atau padat ya, Bu Iis? Ini kan batu es nih ceritanya nih.
Batu tuh keras ya Bu Linda ya. Berarti padat. Nah, Saat dia udah mencair, berubah lagi wujudnya. iya. Ada dua nih berarti Bu Linda wujudnya nih. Batu es bisa cair. Kalau dia mencair ya, dia menjadi Berubah lagi. cair. Ya, kalau dia dalam bentuk es, batu es, maka dia padat ya. Nah, jadi yang ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya, sangat kenal ya kita ya. Nah, kemudian ada yang mungkin kamu belum kenal, ini adalah plasma. Wujud materi berupa plasma ini adalah gas bermuatan listrik atau gas yang terionisasi ya. Nah, apa contohnya? Mungkin kalau di film-film Korea itu ya atau film Cina kita bisa mendengar kata aurora ya. Nah, aurora itu adalah salah satu gas yang bermuatan listrik. Kemudian inti dari bintang. Kemudian lampu neon ya. Zaman dahulu itu lampu neon itu yang lampu pijar itu ya Bu Is ya. Ya. Nah, lampu neon itu termasuk apa? Plasma ya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada yang kelima yaitu kondensat Bose-Einstein namanya. Ya, adalah atom raksasa yang merupakan gabungan dari atom-atom ketika suhunya mendekati 0 Kelvin. Kamu tahu enggak berapa 0 Kelvin ini? Min 273 derajat Celcius. Luar biasa rendah ya. Nah, pada saat itu atom-atom yang jauh itu bisa saling berdekatan dan membentuk atom raksasa. Nah, namun demikian untuk SMP ini kita hanya akan mempelajari 3 wujud ini saja. Ya, padat, cair, dan gas. Ini khusus kita pelajari di materi zat. Ya. Oke. Nah, kita lihat ya zat padat seperti emas ya. Emas itu kan sangat keras ya. Sangat keras. Mungkin kalau pakai apa? Pakai tukul pun mungkin dia kita pukul dia tidak akan mudah lepas atom-atomnya ya. Nah, itu disebabkan kalau kita lihat dari segi partikel ya, tadi kan zat itu disusun oleh partikel ya. Nah, partikel-partikelnya ini tersusun sangat teratur berdekatan. Nah, kalau partikelnya berdekatan, maka dia memiliki gaya tarik yang kuat ya. Bisa digambarkan seperti inilah kira-kira. Ya, gaya tariknya sangat kuat. Dia berikatan dengan kuat. Nah, sehingga dia berdampak kepada bentuk dan volume dari zat itu. Maka volume dan bentuknya akan bersifat tetap. Kecuali ya digunakan gaya yang sangat luar biasa ya yang bisa memutuskan gaya tarik di antara partikelnya, maka dia bisa hancur. Ya. Selanjutnya zat cair. Nah, zat cair seperti air ya, kita lihat dia bisa mengalir. Hal ini bisa kita jelaskan secara teori partikel bahwa partikel zat cair itu jaraknya tidak terlalu dekat ya. Kita lihat di sini dia tidak terlalu bersentuhan ya antara partikel satu dengan yang lain. Nah, hal ini menyebabkan gaya tarik antara partikel itu rendah sehingga dia bisa lepas dengan mudah dan bisa menyambung juga dengan mudah. Nah, efeknya apa? Jika dia masuk zat cair itu dipindahkan ke wadah yang berbeda-beda, dia akan mengikuti bentuk wadah, tetapi dengan volume yang masih tetap ya, tidak berubah. Selanjutnya zat gas. Nah, zat gas ini berbeda lagi dengan zat cair. Kita lihat di sini jarak partikelnya sangat berjauhan. Ya. Nah, akibatnya apa? Gaya tarik antar partikel ya itu kecil sehingga dampaknya adalah dia mudah lepas partikelnya. Ya. Itulah sebabnya maka
kalau kita menggunakan parfum misalnya ya, maka orang lain juga akan mencium. Atau ibu memasak di dapur, maka kita akan mencium aromanya itu sampai ke luar rumah ya. Nah itu karena partikel-partikel tadi ini bebas bergerak kemana-mana karena gaya tariknya sangat lemah ya. Nah efeknya apa? Maka wadah bentuknya menyerupai wadah, kemudian volumenya juga mengikuti volume wadah ya. Jadi kalau kita masukkan misalnya udara itu ke dalam galon dengan jumlah yang sama, udara itu kita masukkan ke dalam plastik yang lebih kecil, maka dia akan mengikuti ukuran-ukuran wadahnya ya. Nah itu 3 wujud dari zat ya. Lalu kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dijawab oleh Nazia ya. Batu es bisa mencair, Bu. Nah, di sini dia jawabannya nih. Ya, kenapa batu es bisa mencair? Karena wujud zat itu bisa berubah tergantung pada suhu, ya, kondisi sekitarnya. Seperti kalau batu es tadi itu dibiarkan di tempat terbuka, dia akan mencair. Nah, jika airnya itu kita panaskan atau kita jemur, dia akan berubah menjadi gas. Ya. Lalu, nah kalau gas ini didinginkan, misalnya terjadi kondensasi ya di udara, maka dia akan berubah menjadi cair ya, seperti ini, hujan. Bisa juga enggak dia menjadi padat, bisa, yaitu seperti salju. Ya, seperti itu. Nah, jadi wujud zat yang 3 macam itu bisa saling berubah satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi pada saat itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi materi berdasarkan komposisi penyusunnya. Ya. Jadi materi tadi sudah kita bahas di slide pertama tadi itu, terbagi atas zat dan campuran, lalu zat itu sendiri terbagi atas unsur dan senyawa. Lalu campuran itu sendiri nanti akan kita bahas ada campuran homogen dan campuran heterogen. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut ya, kalau ada yang mau bertanya tentang perbedaan materi, benda, dan zat, kemudian wujud zat, silakan. Ada yang mau bertanya? Yang ingin bertanya silakan tuliskan ya. Ini delay-nya agak lama nih Bu Iis. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban cukup jauh ini jaraknya nih. Tidak ada yang bertanya ya? Berarti udah paham ya? Oke, kita lanjut dengan klasifikasi materi yang ini ya. Yang pertama unsur ya. Unsur seperti sudah Ibu jelaskan tadi merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa ya. Nah, tapi bisa enggak Bu dia diuraikan lagi? Bisa. Menggunakan reaksi nuklir namanya. Maka dia akan bisa dipisahkan proton, neutron, dan elektron. Tapi untuk sebagai zat murni ya, sebagai zat dia tidak bisa dipisahkan secara reaksi kimia biasa. Asli oksigen tadi ya. Kemudian bagian terkecil dari unsur adalah atom. Nah, atom yang sudah ditemukan di alam ini
ya, sangat banyak ya, sehingga perlu memberi lambang ya. Kita beri lambang unsur itu. Bagaimana cara memberi lambangnya? Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian huruf awal ditulis dengan huruf besar. Selanjutnya, unsur yang memiliki huruf awal yang sama diberi satu huruf kecil dari nama unsur itu. Contoh, ini ada beberapa unsur yang di dalam nama latinnya diawali dengan huruf A ya. Ini aluminium, aurum, argentum. Maka simbolnya atau lambangnya itu tetap dimulai dari huruf A dengan huruf kapital, tetapi huruf keduanya itu huruf kecil, diambil dari salah satu huruf di nama unsur itu. Seperti aluminium jadi Al, aurum menjadi AU, argentum menjadi AG. Jadi tidak mesti AR ya, karena mungkin AR ini ada lagi nama unsur yang lain yang sudah terpakai, maka diambil huruf ketiga AG. Nah, terus yang lainnya karbon ya, karbon, kalsium. Nah, ini kan sama awal hurufnya ya. Maka dibedakan seperti ini. Ya, satu C, yang satu pakai A, jadi Ca. Kemudian nitrogen disingkat dengan N. Nah, dapat kita lihat di sini ini adalah unsur-unsur yang sudah ditemukan oleh ilmuwan. Dan ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada unsur logam, semi logam, unsur non logam. Yang warna biru ini adalah unsur logam. Ya. Kemudian yang warna kuningnya agak tua ini unsur semi logam. Ini adalah unsur logam. Apa sih Bu bedanya di antara logam, semi logam, dan non logam? Nah, itu tugas kamu nanti di akhir ya. Ibu sudah menyiapkan tugas untuk kamu. Tinggal kamu baca di buku ada. Nah, lalu yang ini nih apa ini? Ini adalah unsur transisi ya. Nah, ini unsur transisi. Dia bersifat logam juga. Nah, ini contoh-contoh unsur logam ya, aluminium, Al, besi, Fe, natrium, Na, silikon, Si, arsen, As, boron, B, kemudian unsur non-logam, oksigen, bukan oksigen ya, oksigen ini ya salah tulis, disingkat O, neon, Ne, karbon, C. Nah, itu tentang unsur ya. Selanjutnya kita masuk zat yang kedua yaitu senyawa. Ya, senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih dengan reaksi kimia biasa ya, kimia sederhana. Kalau dalam hal ini misalnya air ya dapat diuraikan menjadi unsur A, unsur H dan unsur O itu menggunakan elektrolisis. Kemudian senyawa itu sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contoh ya, air disusun oleh hidrogen dan oksigen. Nah, sifat dari hidrogen, dia berupa gas. Maaf ya. Dia bersifat gas dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen, dia bersifat gas dan diperlukan dalam proses pembakaran. Tapi apa yang terjadi? Air, dia akan berubah wujud menjadi cair ya, yang gas tadi itu jika bergabung secara kimia. Lalu dia dapat memadamkan api. Nah, ini kan sangat kontras dari sifat unsur-unsur penyusunnya. Lalu senyawa berdasarkan asal pembentukannya digolongkan menjadi 2, organik dan anorganik. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup atau dari proses fotosintesis, sedangkan senyawa ini terdiri dari unsur karbon ya sebagai rangkaian utamanya.
Kemudian sifatnya tidak mudah larut dalam air, namun akan larut jika dicampur dengan pelarut yang sifatnya organik. Unsur pembentuknya berupa karbon sehingga senyawa organik cenderung akan mudah terbakar. Contoh senyawa organik, nah ini dia. C12H22O11 gula ya. Alkohol C2H5OH dan urea CONH2 dua kali. Yang kedua, senyawa anorganik berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Senyawa ini memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dibanding dengan senyawa organik. Senyawa anorganik memiliki sifat mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Contohnya, air, NaCl, garam, karbon dioksida, CO2. Nah, yang terakhir dari klasifikasi materi adalah campuran. Ya, di sini Ibu sajikan ada 2 buah campuran yaitu air kopi dan air garam. Ya, campuran adalah dua materi yang terdiri atas dua zat, suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Seperti ini air kopi ya, air kopi ini adalah campuran air dan kopi. Ya. Nah, ketika air dan kopi ini bercampur, apakah rasa kopinya hilang? Tidak kan? Nah, berarti dia masih mempertahankan sifat aslinya. Lalu air itu dia bersifat cair, tidak berubah menjadi beku kan dia kan? Nah, berarti dia sifat-sifat aslinya tetap ada walaupun dia bercampur. Nah, jadi pencampurannya ini tidak secara kimia. Air garam ya, ini terdiri dari air dan garam. Nah, air garam ini kita rasakan masih asin ya, masih asin, masih berwujud cair. Nah, tapi antara air kopi dan air garam itu ada perbedaan. Siapa yang tahu? Coba dijawab melalui chat. Ya, campuran air kopi dengan air garam ini memiliki perbedaan. Siapa yang bisa menjawab? Apa perbedaannya? Ya, silakan dijawab. Apakah perbedaan antara air kopi dengan air garam? Sus jawabannya ya. Cepat sekali jawabannya Muhammad Irsad ya. Tolong di ini udah ya Bu Is? Di Zoom Bu Is? Udah? Ya. Muhammad Irsad. Oke, Bu Linda. Ya, nah itulah jawabannya yang disampaikan oleh Muhammad Irsad. Jadi kita lihat air kopi itu kalau kita amati ya nanti partikel-partikelnya itu masih nampak di dalam air ya, masih nampak ada gumpalan-gumpalan hitam. Makanya dia disebut dengan heterogen, ya berbeda gitu ya, tidak nampak dia tuh menyatu. Sedangkan air garam kita tidak bisa melihat lagi adanya partikel air garam di dalam air ini, partikel garam di dalam air ya maksudnya. Kecuali kita melihat menggunakan mikroskop mungkin ya, mikroskop yang lebih lebih bagus gitu ya. Maka kita bisa melihat partikel-partikelnya. Tapi dengan kondisi mata biasa, kita hanya melihat bahwa itu air. Ya, tidak kita lihat di situ ada garam kecuali kita merasakan. Nah, maka dia disebut homo ya, homogen, sama. Kemudian dia tersebar secara merata di seluruh bagian air. Nah, itulah dia campurannya. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Nah, nanti kita selanjutnya akan belajar kalau campuran itu dia masih tidak tercampur secara kimia, maka dia bisa dipisahkan secara fisika ya. Nah, nanti di bab berikutnya, di sesi pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana sih memisahkan campuran-campuran tersebut, ya, apa cara-caranya dan tekniknya. Nah, itu kita bahas di sesi yang akan datang. Baik ya, terima kasih Irsad ya, sudah menjawab dengan betul. Ibu beri 2 jempol ya.
Irsa. Tambah dari Ibu jempolnya. Jadi 4 jempol. Artinya dia paham ya dengan materinya. Oke. Yang lain juga jawabannya sebenarnya betul juga Bu Linda, tapi kita Gimana tuh? yang tadi dari warna, cuman kita lebih ke ininya ya, Ya, jawaban Irsa. ya ke sifat dia sebagai partikel tadi ya. Oke, nah ini tugas untuk di rumah ya. Yang pertama, menjelaskan perbedaan sifat unsur logam, unsur non-logam, kemudian membuat rangkuman dari materi hari ini ya. Karena kalau semuanya kita bahas di sini, waktunya mungkin akan lebih panjang lagi ya. Ibu rasa kalau untuk tugas yang 2 ini cukup mudah lah ya. Asal kamu mengikuti dari awal itu insya Allah bisa ya. Kemudian ditambah dengan buku paket kita cukup lengkap untuk part yang ketiga ini. Nah, demikian mungkin ada pertanyaan. Ibu serahkan kembali ke Bu Iris. Oke. Terima kasih Bu Linda tadi sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan zat. Selanjutnya kita ini banyak sekali contohnya ya Bu Linda ya. Anak-anak ini bisa juga kita tahu. Cuman itu tadi kurang percaya diri mungkin untuk menjawab. Jadi yang akan datang tingkatkan percaya diri dengan cara memberikan komentar di chat ini ya nak ya. Salah atau benar itu nanti dulu. Yang penting kamu sampaikan pendapat kamu dulu di sini. Selanjutnya Ibu Linda mau memberikan kuis dimensi atau bagaimana Bu Linda? Ya, ada disiapkan ini Bu Iis, tapi mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan bertanya di nomor halaman 3. Dua orang. Di YouTube-nya kayaknya belum muncul ya Bu Iis. Tiga orang bergabung. Jangan tutup Chrome-nya. Ya, kamu tunggu aja dulu di Menti ya, nggak usah kembali ke YouTube. Oke, kita mulai aja ya. Kayaknya 5 aja nih Bu Iis ya. Bismillah. Kita mulai. Suaranya Bu Linda. Oke, materi. Ulang suaranya pun gara-gara yang tadi Bu Iis. Aduh. Oke. Tak ada pula suaranya di sini ya. Oke. Benar semuanya Bu Iis. Mantap ya. Kita lihat siapa ini orangnya. Rendianto, Maitsa dengan Hanif. Nah, ini kecepatan nak ya. Siapa yang cepat, dia yang tinggi nilainya ya. Oke, lanjut yang kedua. Sorry. Pertanyaan kedua. Siapa lebih cepat dapat poin lebih ya Bu Linda? Makanan yang ada di dapur dapat tercium baunya sampai ke ruang tamu karena, yo. Tadi udah Ibu jelaskan ya. 3, 2, 1. Nah, tak ada yang bisa jawab. Oh, ada. Nah, salah semua. Satu-satu nih Bu Linda.
Oh tidak. Tidak, Oh ada yang jawabnya betul. 2 orang. Ini ada yang keluar ya? Oh, ada yang keluar ya? Oke, masih Redianto ya. Ini kelas berapa nih Bu Iis? 71 Bu Linda. Oh, 1. Oke, kita Maisa lanjut pertanyaan ketiga. mungkin waktunya nih terlalu singkat Bu Linda. Gabungan dua zat atau lebih yang masih memiliki sifat asalnya disebut Gabungan 2 zat atau lebih bergabung nih. Sifat aslinya masih ada. Apa tuh? oke. Nah, betul satu ya. Siapa orangnya? Kita lihat ya. Oh, M. Nah, Hanif. Oke, kita lihat skor akhirnya. Hanif naik ya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Ya, kira-kira apa ya pertanyaannya? Nah, cairan pada gambar di bawah termasuk kelompok campuran senyawa unsur. Cairannya ya. Oke, siapa kira-kira yang betul? Nah, kok tidak muncul jawabannya? Nah, jawabannya ini adalah apa Bu Iis? Campuran. Ya, 2 orang betul ya. Campuran. Oke. Selanjutnya kita lihat perolehan skornya. Siapa ya? Rendianto paling cepat menjawab ya. Oke, berpindah lagi kedudukan ke Rendianto. Yang terakhir. Yang terakhir. Pernyataan berikut yang tidak benar, hati-hati ya. Ya, waktunya ini terlalu cepat ya Bu Iis. Oke, kira-kira siapa yang betul? 1 orang yang betul. Siapa gerangan? Maitsa. Oke, berapa jadi skor akhirnya ini? Wah, akhirnya Maitsa jadi pemenangnya ya. Selamat ya. Oke, kita kembali lagi ke YouTube ya. Kita kembali ke YouTube. oh tadi Ya, ada yang nah. tidak bisa masuk Bu Linda. Oh, ada yang tidak bisa masuk ya. Memang itulah kendalanya ya. Kadang-kadang kita sudah begitu siap, ternyata ada aja kendalanya ya. Seperti yang kita alami hari ini ya Bu Iis ya. Ya, demikian kuisnya udah selesai. Siapa pemenangnya tadi Bu Iis? Satu dari mana tuh Bu Iis? Kelas 71. Kelas 71 ya. Selamat dulu ya. Ibu beri 2 jempol. Hadiahnya apa nih Bu Iis? Apa ya hadiahnya? Namanya apa? Kalau yang sebelumnya udah aku kasih ya. Nah, Hadiah siapa ya kemarin ya? ya yang dulu tuh Embun. Embun udah dapat. Itu yang untuk siapa Embun ya? Itu kemarin mau kasih sama Embun Bu Linda. dengan Saya mau Sen kasih yang itu untuk mereka berdua, tapi kemarin udah beli kadonya, tapi tidak ketemu sama anaknya. Nanti ya. udah dari saya udah Udah Bu deh. Iis. Nanti dari Bu juga ada. Yang ini dari untuk Maisa. Tadi siapa Maisa, Randy, Hanif ya? Yang ikut ya? Oh, Hanif ada ikut. Mm-mm. Tadi yang betul jawabnya itu siapa tadi tuh Bu Iis? Ada yang Semuanya menjawab. tadi betul, ada betul jawab. Hanif Bukan betul. Bu Iis. Ini ada yang menjawab di live ini Muhammad Irsad ini. Perlu Oh ya juga. Isa, Ya, Isa ini 71. sangat tepat. Wah, ini digait semua anak Bu Iis nih ya, jadi satu ya. Mantap. Yang lain tuh saya rasa bisa Bu Linda, tapi mungkin tadi Ya, waktunya cuman ada berbagai kurang. kendala ya. Iya.
Ya, Kalau tetap muka mungkin saya yakin mereka juga bisa jawab. iya. Sebenarnya ini kegiatan kita ini udah berapa kali ditunda nih Bu Is ya. Ada aja kendalanya. Mestinya sih setiap Sabtu ya, sudah kita rencanakan dari awal. Tetapi kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk penilaian tengah semester dan segala macam tugas yang belum selesai. Akhirnya ditunda-tunda terus, maka baru terlaksana untuk bab 3-nya hari ini ya. Mudah-mudahan aja untuk kedepannya lancar ya Bu Iis. Ya. Ya, oke. Nanti kita ambil absennya dari ini aja ya Bu Iis ya. Yang Ya. hadir di yang tampil di live chat ini aja ya. Oke. Oke. Sudah selesai Bu Linda? Ya. Bagaimana? Demikian Ibu kembalikan ke Bu Iis, tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya dan partisipasinya ya menjawab. Ibu rasa tadi itu udah sebagian kamu udah banyak paham ya tentang apa yang dijelaskan tadi. Dan selanjutnya kita belajar tentang bagaimana cara memisahkan campuran dengan sifat asam basa senyawa ya. Dan Ibu kembalikan ke Bu Iis. Terima kasih Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak Ibu semuanya? Cukup jelas ya materi hari ini. Seandainya nanti ada yang tidak jelas atau ada yang kamu tanyakan kembali, silakan kamu nanti bisa hubungi Ibu atau Bu Linda di chat melalui WA grup ya. Dan jika kamu ingin melihat lagi materinya, mengulang kembali, nanti bisa kamu tonton lagi di link YouTube yang ini ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selanjutnya nanti kita materinya tadi yang seperti Bu Linda sampaikan. Jadi sebelumnya nanti akan Ibu informasikan juga kapan waktunya ya Bu Linda. Yang penting kamu siap dulu. Oke. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum.